Halo teman-teman, kenalin nama aku Naira Ardianti, biasa dipanggil Nay. Kali ini kita bakal masuk ke segmen desain atau diskusi seni. Di segmen kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super keren banget dan kita bakal ngomongin tentang seni tentunya. Di sini ada Kak Fauzan atau yang lebih akrab dikenal dengan Kang Ojan. Apa Ya, kabar Kang? baik baik. Apa kabar juga? Alhamdulillah juga aku Alhamdulillah. baik. Oke. Eh, oke, selamat sore. Saya Muhammad Fauzan atau suka dipanggil Ojandi di Instagram ataupun dan lainnya gitu. Kang Ojan ini lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Sebetulnya akhir-akhir ini lagi ngikut di satu studio di Bandung, studio animasi. Itu ya sekedar belajar dan memang udah kerja di sana udah hampir 4 bulan. Wah, udah cukup lama juga ya, lumayan. Cukup lama dan bentar juga sih baru. Lumayan lah ya segitu. Lumayan. Jadi ini kan sebelum Kang Ojan datang ke sini, sebelumnya aku udah coba cek stalking Instagramnya dan follow juga Instagramnya Kang Ojan dan aku lihat dari postingan karyanya itu ternyata Kang Ojan ini adalah seorang ilustrator. Mm-mm. Nah, kira-kira ada motivasi atau ada dorongan apa sih yang bikin Kang Ojan ini mau menggeluti dunia ilustrator? Oke, ilustrator. Sebetulnya dari awal balik ke masa kecil sih ya. Dari dulu suka baca komik, suka nonton tayangan kartun segala macam. Jadi apa yang kita tonton pengen kita bikin juga. Jadi maksudnya kayak yang aku rasain dulu sering lihat karakter yang lucu, sekarang juga bikin karakter lucu, bikin karakter yang serem ataupun yang kuat atau segala macam, pengen lah bikin yang serupa kayak gitu ya buat dulu kan kita atau aku nikmatin, tapi sekarang pengen buat karya yang dinikmatin anak-anak lah gitu intinya mah. Jadi ilustrator ini kalau yang bisa dilihat di porto yang aku bangun gitu, jadi gak semuanya ada satu style atau kayak gimana, yang penting bikin yang sebisanya aja dulu ataupun explore lah. Jadi yang awalnya lihat di TV-TV kartun jadi Mm-mm. kayak ada keinginan untuk aku juga pengen buat hal yang kayak gini yang bisa Mm-mm. dinikmati sama anak-anak atau orang-orang lainnya juga gitu ya Mm-mm. intinya. Nah kan di zaman sekarang ini anak-anak muda zaman sekarang khususnya bagi orang-orang yang baru mau mulai menggeluti dunia ilustrasi ini kadang masih bingung kayak bedanya ilustrasi sama komik itu apa gitu sama apa beda. Nah Oh. menurut sudut pandang Kang Ojan ini kira-kira gimana? Eh, Kalau dari jawab itu sih sebetulnya dari pengalaman aja ya. Kalau dari teori banyak banget. Nah kalau dari ilustrasi sih pada dasarnya itu gambar yang menceritakan dari teks. Dan kalau dari komik itu hal yang lebih kompleks, yaitu satu halaman yang terdiri dari beberapa ilustrasi. Jadi kesulitan dari bikin komik itu kita bukan hanya memahami untuk jadiin satu gambar, tapi multi tafsir ataupun ya kayak emang jadi banyak sekuensi yang nyambung kayak film kalau komik tuh. Tapi kalau misalkan ilustrasi kita tergantung tujuan. Kalau misalkan untuk t-shirt, untuk satu brand ataupun untuk satu tujuan poster, nah itu berarti nunjukin sesuai tema yang dituju aja. Kalau komik kan bisa nyampein teks yang banyak banget gitu sih. Jadi intinya serupa tapi nggak sama gitu Iya. ya. Ngomong-ngomong soal serupa tapi nggak sama, jadi setiap seniman itu kan dalam membuat karya pasti punya karakter yang beda gitu dalam karyanya. Nah, Kang Ojan ini ada nggak sih kayak seorang seniman atau apapun itu yang bikin Kak Ojan jadi terpacu untuk membuat karya? Waduh, banyak banget sih yang berkesan gitu kalau dalam berkarya, tapi intinya mah pada saat kita ngeliat atau karya yang bagus, itu kan aku dulu mungkin pada dasarnya gak cuma ngagumin karyanya, tapi kadang ngeliat yang buatnya. Jadi nyari-nyari siapa yang buat. Nah, yang awalnya ada komikus yang asal misalkan komikus Amrik yang ada di Indonesia, yang di Bandung, itu pernah bertemu dan memang mungkin ada juga di komunitas asalnya memang apa idola gitu, dan itu pun kayak jadi patokan untuk belajar gitu mereka tuh. Jadi eh, mereka-mereka tuh berkesan, dan juga terutama guru-guru di sini juga dulu sempat ada almarhum yaitu Pak Dede gitu. Nah itu ngajarin eh, ngajarin beberapa gambar sketsa segala macam. Jadi memang dulu tuh ilustrasi tuh pada dasarnya basicnya tuh kita tuh nge-explore aja gitu. Jadi eh, banyak guru ataupun kayak komunitas tuh ngajak kayak mainlah gambar apa gitu, kayak bikin komik atau apa, kayak
kita tuh sekedar intinya hobi kita mau dikemanain aja gitu. Jadi soal kayak orang-orang berkesan inspirasi sih sebetulnya masih terus berkembang karena memang pada dasarnya juga jangan sampai hilang gitu. Kalaupun udah ada yang memang sudah ninggalin kita juga harus tetap ingat baik dari karyanya untuk menginspirasi ke depan gitu sih. Jadi kayak intinya setiap orang yang kita temuin tuh pasti kita bisa terinspirasi gitu dari orang-orang tersebut gitu, maupun yang udah lama atau yang masih baru kenal kayak gitu ya. Masih ngomongin dalam karakter karya, kan setiap karya itu pasti ada aliran seninya gitu yang dianut. Nah, kira-kira sejak kapan sih Kang Ojan ini mulai sadar kalau ternyata aliran ini tuh zona nyamannya aku gitu? Aliran ya. Kalau misalkan dari gambar sih dari dulu aku gak percaya tergantung ke aliran sih ya. Tapi dulu sempat pengen banget kayak sebetulnya awal mula sekarang tuh terbagi 3 gitu ya kayak aliran yang difokusin. Jadi sebetulnya kalau di kantor itu aku jadi bunglon. Nah kayak misalkan untuk kebutuhan untuk layanan masyarakat harus bisa belajar kayak mulai dari softwarenya, mulai dari tekniknya, mulai dari apanya yang dibutuhkan sama klien. Nah itu kan harus ngikut kalau di tempat kerja. Nah kalau misalkan freelance untuk kebutuhan portofolio untuk masa depan, nah itu kebutuhannya tuh aku pengen bikin komik, yaitu gaya aliran yang komik Amerika. Nah kalau misalkan untuk kebutuhan yang memang seperti apa ya, eh, kayak porto tambahan tapi untuk kayak membangun brand juga kayak buat studio sendiri ke depannya itu kadang lebih bunglon tapi gak terlalu bunglon kayak di kantor kayak atau kayak studio, jadi kayak ngikut adanya lomba segala macam. Jadi kalau aliran itu eh, menurut saya sih kayak benar-benar random sih ya. Jadi eh, randomnya tuh ya kayak kita tuh kan masih awal, terutama kalau misalkan soal umur masih panjang juga kan. Yang penting gak malas sih. Jadi aku sih berkarya jadi eh, istilahnya kayak berkarya apapun gak nentuin aliran, yang penting sekarang tuh gak males aja berkarya apapun aja dulu. Yang penting nanti kalau misalkan udah tua mungkin nemu gitu aliran yang lebih baik yang mungkin diantara ketiga tadi yang dibutuhkan sama klien. Jadi yang paling memang tinggi kualitasnya yang paling dicari pasar mungkin aku pertahankan di situ, tapi nanti masih panjang gitu. Jadi menyesuaikan tempat ya, Ya, ya kebutuhan kliennya gimana ya, gitu. Belajar semua ya kalau gitu. ya intinya mah gitu kan belajar. Iya. Nah ini ada next question, ini pertanyaan yang gak afdol kalau nggak ditanyain ke seorang seniman. Kesulitan-kesulitan Kang Ojan selama menjadi ilustrator itu apa sih? Sebetulnya kalau teknis mah sekarang mah udah gak relevan ya karena teknis mah banyak jawaban di YouTube segala macam. Kalau soal fasilitas kita juga kalau bahas sekarang gitu semuanya ada, kayak misalkan kayak kita ke tempat ini pasti nyediain buat alat gambar atau apa itu juga bisa diakses, internet wifi udah gak masalah. Nah kalau kendala sih yang pasti tantangan di kitanya aja mau nyoba atau enggak. Nah kalau misalkan kitanya gak mau nyoba, misalkan kita ditawarin aduh saya mah gak bisa gambar ini, nah itu udah pasti udah keblok ke depannya. Tapi yang sekali lagi dilihat saya sih kan memang mau jadi apanya gitu, mau jadi apa, mau mempertanggungjawabkan si profesi ini sampai tua atau enggak. Ya kalau misalkan gak bisa itu ya berarti gak bisa sampai ke depannya gitu aja sih. Jadi soal misalnya kayak kendala pasti dari kayak kadang merasa gak yakin, kadang merasa kayak pengen ngurung diri karena misalkan ada yang memang gak suka sama karya ataupun gak suka sama personal. Karena personal tuh susah ya, gak semuanya kita bisa ikut ke masyarakat ini, ngobrol ke komunitas. Kadang memang pengen ikut gaya sosialisasinya, tapi soal memang itu susah banget. Jadi memang benar-benar PR lah kalau di situ. Jadi kalau dalam teknis, dalam segala macam berhubungan karya sih enggak, tapi sebetulnya balik ke personal aja, kita sanggup aja atau enggak. Jadi kesulitan terbesar itu sebenarnya ada di kemauan kita sendiri Ya, gitu ya. betul. Emang ini kayaknya relate sama hampir semua teman-teman yang nonton sih. Kebetulan sama aku juga emang kayak gitu. Nah, Kang Ojan kan udah buat banyak banget karya dan keren-keren banget udah aku lihat di Instagramnya. Amin. Ada nggak sih kan karya favorit Akang yang paling berkesan lah? Mungkin
dilihat dari proses pembuatannya atau dilihat dari makna karya di baliknya gitu? Oh, itu rumit sih ya pertanyaannya. Paling favorit sih ya. Sebetulnya dalam setiap pesanan, dalam setiap challenge ataupun dalam setiap kayak aku berkarya atau itu tuh intinya bikin karya yang memang gak bakal dipoles lagi untuk tahun-tahun ke depan. Jadi kalau bikin karya sekarang itu pun ngerasa jadi favorit. Oke. Jadi gak perlu ngerasa tahun depan bakal direstorasi karena maksimalin di karya yang bikin aja gitu sekarang. Jadi performanya tuh eh, sebetulnya kalau bikin sesuatu tuh jangan terlalu dipikirin sih. Jadi memang rasanya favorit. Kalau bikin karya misalkan kayak misalkan ini gitu untuk kayak lomba ya memang harus jadi favorit harus, tapi favoritnya itu mau dalam arti apa gitu, mau dari arti yang aku disukain sama aku pribadi atau mau disukain sama orang banyak. Jadi favoritnya itu ya sekarang mah mentinginnya untuk orang lain dulu. Untuk orang lain. Ya, jadi kalau misalkan favoritnya aku ikut, mungkin bagian dari yang aku suka aja kayak ngerjainnya, cara ngerjainnya, teknisnya itu cara sendiri, segala macam. Tapi kalau dari hasil karya mah macam-macam kan. Gitu kayak ada yang painting, komik segala macam. Jadi emang kadang hasil karya yang kita buat, misalnya kita suka tapi konsumen nggak suka gitu. Kayak orang-orang nggak suka, emang suka beda-beda gitu kan ya. Nah kan kayaknya ini tadi udah masuk ke pertanyaan terakhir. Mungkin sekarang ada pesan nggak sih buat teman-teman yang nonton yang mau mulai menggeluti dunia ilustrator? Wah, dunia ilustrator sih banyak ya. Tapi intinya mah kalau misalnya memang udah menentukan gaya sekarang sebetulnya, misalkan ada tahapan beda-beda kan, ada yang mau jadi komikus, ada yang mau jadi buat bagian dari agensi atau desain grafis, ada yang untuk jadi bagian dari animasi juga. Jadi kalau misalkan ilustrasi kalian tentuin dulu mau kerja jadi apa. Nah, dari situ juga portonya kelihatan dan kalian contoh dari idola kalian semaksimal mungkin ya, kayak jangan turunin derajat kayak kita tuh gak bisa, paling gak coba maksimalin dulu, paling gak gimana ya, Eh, misalkan kalau aku dulu gitu tertarik pengen gambar kayak dia, aku langsung DM orangnya Oh, gitu. Jadi walaupun emang kita memang gak yakin tapi tanya dulu kayak benar-benar apa kitanya benar mau atau enggak bikin karya yang serupa gitu. Jadi untuk animasi pun sebetulnya tahapannya banyak, ilustrasi itu apa aja, untuk desain grafis apa aja juga banyak. Jadi tergantung dari apa yang mau dikejar aja sih, masa depan mau diambil jadi apanya. Ada juga kan kayak teman-teman ada yang jadi apa NFT artis kan, terus ada juga yang di agensi ataupun dan lain-lain. Jadi ilustrator banyak banget, tapi yang mau dipegang jadi mimpi apa aja. Untuk saat ini sih aku jadi gak terlalu milih ya, tapi yang penting ke depan tetap dibilang ilustrator aja gitu. Jadi yang penting lancar dulu sih intinya gitu. Oke. Terutama buat anak-anak yang sekarang tuh jangan terlalu banyak memilih karena kita hidupnya dipilih sih. Wow. Ya gak semata-mata kita yang milih pengen jadi ini nanti kebawahnya jadi males gitu ngerjain apa-apa ya, gak sama gitu, gak Jadi sama kayak kita. segala dicoba gitu ya. Segala dicoba, jangan banyak nanya juga yang relevan aja, yang perlu aja, karena gak semuanya juga bisa pas sama kita. Kayak sekarang tuh aku di tempat kerja ini kayak memang gitu dulu tuh gak ngarepin di studi animasi, tapi kan ternyata balik lagi ya karena jurusan animasi dulu SMK-nya. Nah itu pun 2000 berapa ya lulusnya, 2016, udah dulu banget. Dan memang sekarang balik ke animasi lagi ya karena ujung-ujungnya kerja tuh gak tahu mau jadi apa juga kan. Yang penting kita ngebangun si crowd-nya dulu aja gitu, kayak sukanya ke karya kita, orang tuh yang nempel tuh siapa aja gitu. Yang penting nempel dulu deh, gitu aja. Oke, yang penting nempel dulu ya Nempel teman-teman. dulu. Nah, teman-teman di rumah ini yang nonton pasti ada yang penasaran atau pengen lihat lebih jelas lagi karya-karyanya Kang Ojan. Kira-kira ini diceknya bisa di mana nih? Sebetulnya kalau dari karya sih kalian bisa cek di Instagram. Intinya kalau misalkan ada apa-apa juga DM aja, karena aku juga pengen gitu kayak ada kompetitor terutama dari SMK. Sebetulnya kalau mau diomongin kayak sekarang aku udah di tahap kerja ya sekarang,
Jadi kalau ada anak-anak SMK yang pengen kompetisi gitu sama aku bikin karya yang sama untuk lomba yang sama, sebetulnya gak ada batasan. Jadi kalau misalkan pengen bertarung di Instagram atau misalkan pengen nanya, pengen dibimbing, malah itu lebih baik. Jadi kalau karya eksplorasi sebetulnya di Instagram, tapi kalau di artstation.com masih sama Jandi namanya. Nah itu Artstation itu base untuk animasi. Nah kalau DeviantArt itu untuk komik. Nah sebetulnya 3 itu kalau di Behance itu desain gitu aja. Jadi buat teman-teman jangan ragu buat DM Kak Ojan gitu ya, follow Instagramnya, terus like postingan-postingan karyanya. Kak Ojan makasih banget ya udah hadir hari ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Ditunggu episode-episode selanjutnya dan jangan lupa follow Instagram kita @pro14_ untuk lihat info-info tentang konten podcast yang akan kita buat ke depannya. Aku Nai pamit undur diri. Bye bye.